Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 4 subtema 2 pembelajaran 1, yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat dengan bahasa lisan. Yang kedua, melalui instruksi guru, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan berpedoman pada isi teks yang telah dibaca secara benar. Yang ketiga, dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat mengidentifikasi arah gerak kepala, tangan, dan kaki dengan benar. Dan yang keempat, dengan berpedoman pada ciri setiap bangun datar, siswa dapat mengelompokkan bangun datar berdasarkan banyak sisi, sudut, dan titik sudut dengan benar. Selanjutnya, nah, di situ ada ayo mengamati. Diperhatikan, lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju? Kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Pertanyaan dari teks yang telah dibaca. Nah, pertanyaannya apa ya kira-kira ya? Diperhatikan, apa saja peralatan yang perlu mereka persiapkan? Nah, tadi apa saja alat yang harus dipersiapkan? Kita cari yang mana? Nah, di sini ya, kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Nah, pertanyaannya, apa saja peralatan yang perlu mereka persiapkan? Jadi, jawabannya, peralatan yang perlu mereka persiapkan adalah kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Nah, selanjutnya diperhatikan, di situ ada ayo berdiskusi. Temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Nah, di situ ada kemoceng. Kira-kira kemoceng ini cocoknya dengan yang mana ya? Maknanya apa ya kemoceng ya? Kemoceng adalah, iya, di situ sudah ada garisnya ya. Garisnya turun ke bawah. Kemoceng yaitu pembersih debu. Nah, selanjutnya yang kedua, kain pel. Kain pel itu apa ya kain pel ya? Ya, dijawab bareng-bareng ya. Kain pel itu maknanya apa? Kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Nah, di sini ya garisnya ya. Di atas ya, kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Nah, selanjutnya yang ketiga ada vas. Ya, makna kata vas itu apa ya? Jawab bareng-bareng ya. Vas itu maknanya berarti tempat bunga ya. Vas bunga berarti tempat bunga. Nah, selanjutnya ayo membaca. Ya, kita baca bareng-bareng ya. Diperhatikan, kalian juga bisa membacanya di buku paket. Di buku paket itu ada ya. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas.
Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai yang bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing, ya. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Nah, di situ contoh gambar kelas yang bersih ya. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti ya. Di situ meja tertata rapi, kursi rapi ya. Kelasnya juga bersih. Selanjutnya, gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari. Nah, diperhatikan di situ, kalian juga bisa mempraktekannya di rumah ya. Diperhatikan di situ ada gambar kepalanya ya, itu namanya gerak kepala ya. Ini gambar kepalanya ya. Namanya gerak kepala. Selanjutnya di situ ada gambar tangannya, tangannya seperti ini ya. Bisa dipraktekkan di rumah. Ini namanya gerakan tangan. Terus selanjutnya ada gerak kaki. Diperhatikan kakinya ya. Diperhatikan, dilihat gambarnya, terus dipraktekkan gerakan kaki. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, tarian supaya lebih indah bisa diiringi dengan musik. Alat musik yang dapat digunakan adalah contohnya gendang. Dilihat gendang ya, gambar gendang di bukunya juga ada ya, gambar gendang ya. Gendang, rebana, tamborin, terus tifa. Ya, diperhatikan di situ ada gendang, ada rebana, ada tamborin, ada tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, bisa menggunakan benda-benda di sekitar kita. Jadi kalau alat musik ini tidak ada di rumah kalian, kalian juga bisa menggunakan apa? Ya, menggunakan botol plastik bekas ya. Botol plastik bisa digunakan untuk alat musik ya. Atau kalau ada galon di rumah ya, dipukuli juga bisa, itu juga nantinya bisa membentuk musik ya. Selanjutnya perhatikan gambar gendang dan tifa. Nah, di situ gambar gendang ya. Gambar gendang, terus dilihat, diperhatikan panahnya ya. Di sini Ustazah kasih panah ya. Panah ini gambarnya seperti ini ya. Dilihat di situ, itu gambar apa namanya ya? Gambar segitiga. Jadi gambar gendang ini membentuk pola segitiga. Jadi diulang-ulang ya pola itu ya. Diulang, di sini segitiga, di sini segitiga, di sini segitiga. Putarannya juga membentuk pola segitiga. Nah, selanjutnya di situ ada tifa. Dilihat tifa, diperhatikan panahnya tifa. Nah, di situ membentuk gambar apa itu ya? Tifa yaitu membentuk gambar layang-layang. Jadi membentuk pola segi empat. Layang-layang itu termasuk segi empat ya. Dipelajari ya. Layang-layang, jajar genjang, terus trapesium, terus persegi panjang, itu
termasuk segi 4. Selanjutnya, nah di situ ada ayo berlatih. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Di situ yang satu ada banyak sisi, sudut, titik sudutnya 3, dan yang satunya lagi banyak sisinya 4, sudutnya 4, dan titik sudutnya 4 ya. Terus yang A, kita perhatikan gambar yang A dulu. Di sini sudah dicontohkan gambar yang B ya. Yang B itu sisinya ada 3, terus sudutnya juga ada 3, titik sudutnya di sini titik sudut juga ada 3. Itu gambar yang B. Sekarang kita masuk ke gambar yang A. Diperhatikan gambar A di sini ya, diperhatikan banyak sisi. Nah, yang mana yang sisi? Sisi itu ruas garis ya, yang pinggir-pinggirnya ya, sisinya itu yang ini, diperhatikan ya. Kita hitung bareng-bareng, sisinya ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4. Sisinya ada 4, terus sudutnya juga kita hitung. Sudutnya yang ada di dalam sini ya, sudut ya, diperhatikan. 1, sudutnya di sini 1, 2, 3 ya, 3 dan 4. Sudutnya juga ada 4. Terus titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya ada 4. Jadi pilihnya yang ini ya. Banyak sisinya ada 4, sudutnya 4, titik sudutnya juga 4. Selanjutnya kita lihat gambar yang C. Diperhatikan gambar yang C di sini ya. Di sini kita hitung sisinya bareng-bareng. Sisinya ada 1, 2, 3, 4. Sisinya ada 4. Terus sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Sudutnya juga ada 4. Terus titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya juga ada 4. Berarti kita pilih yang 4. Nah, selanjutnya yang D. Dilihat gambar D. Gambar D kita hitung sisinya ada berapa? 1, 2, 3. Sisinya ada 3. Sudutnya ada berapa? 1, 2, 3. Sudutnya ada 3. Selanjutnya titik sudutnya. Titik sudutnya ada 1, 2, 3. Titik sudutnya juga ada 3. Jadi pilihannya yang 3 ya. Jadi sisi sudut dan titik sudutnya ada 3. Selanjutnya kita perhatikan gambar yang E. Gambar yang E, dilihat di situ gambar E. Sisinya ada 1, 2, 3, 4. Sisinya ada 4. Terus sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Jadi kita pilih yang 4 ya. Di situ diperhatikan. Sekarang yang F, tinggal satu ya, yang F. Yang F itu sisinya ada 1, 2, dan 3. Sisinya ada 3. Terus sudutnya juga ada 1, 2, dan 3. Sudutnya ada 3 juga. Titik sudutnya ada
titik sudutnya ada 1, 2, 3. Titik sudutnya juga ada 3, jadi kita pilih yang 3. Sampai di sini bisa dimengerti ya, bisa belajar di rumah ya. Selanjutnya kelompokkan bangun di bawah ini. Nah, sekarang kita akan mengelompokkan. Di situ ada bangun datar berbentuk segi 4 dan bangun datar berbentuk segitiga. Nah, kira-kira gambar yang nomor 1. Gambar yang nomor 1 ini termasuk bangun datar berbentuk segi berapa ya? Segi 4 apa segitiga ya? Yuk kita jawab bareng-bareng ya. Gambar yang nomor 1 berbentuk segi 4. Terus gambar yang nomor 2, diperhatikan gambar yang nomor 2 berarti berbentuk segi 3. Terus gambar yang nomor 3, gambar nomor 3 itu berbentuk segi berapa? Dilihat di sini, sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau sisinya ada 4 berarti segi 4. Selanjutnya gambar yang nomor 4. Gambar yang nomor 4 sisinya ada 1, 2, 3. Sisinya ada 3 berarti termasuk segi 3. Kalau sisinya 3 termasuk segi 3. Selanjutnya gambar yang nomor 5. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 berarti bangun datarnya berbentuk segi 4. Bisa dipelajari ya. Nah, itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.